Sayang, ini perjalanan kita berdua. Setelah 30 tahun, rasanya mendebarkan seperti bulan madu lagi, ya, kata suaminya. Namun, kita itu tidak hanya merujuk pada istrinya, tetapi juga sahabat istrinya selama 30 tahun. Sambil menatap wajah mereka yang tersenyum di dalam foto, sang istri perlahan dan diam-diam merencanakan balas dendam di dalam hatinya. Dan di akhir balas dendam itu, sebuah akhir baru yang tak terduga telah menanti. Kisah malam ini dimulai sekarang. Dewi Puspita sedang mengeluarkan pakaian satu persatu dari koper besar di sudut kamar tidurnya untuk dirapikan. Ini adalah persiapan untuk perjalanan ke Bali dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahan ke-30. Wajahnya dipenuhi kegembiraan yang sama seperti saat ia masih gadis berusia 20 tahun. Di usianya yang ke-55, ia tampak begitu bersemangat seolah usia tak berarti apa-apa. Blus ini bagus, tidak ya? Atau gaun ini saja? Gumam Dewi pada dirinya sendiri sambil membandingkan dua pakaian. Pikiran bahwa ini adalah perjalanan pertama mereka berdua saja setelah 30 tahun menikah membuatnya merasa seperti pengantin baru yang akan berbulan madu. Dewi, yang sedang mencoba pakaian di depan cermin, mengangkat ponselnya dan menelpon. Rina. Sedang apa? Suara Rina Wulandari terdengar dari seberang telepon. Dewi? Aku sedang menata rambut pelanggan. Ada apa? Besok aku mau pergi liburan dengan Mas Baskara. Untuk perayaan 30 tahun kami, kata Dewi dengan suara gembira, dan Rina tampak terkejut. Terdengar suara riuh dari salon di seberang telepon. Wah, asyik sekali. Tunggu sebentar. Mbak, permisi sebentar ya. Terdengar suara Rina meminta pelanggan untuk menunggu. Iya. Ini perjalanan pertama kami berdua saja setelah 30 tahun. Katanya dia sudah pesan hotel bintang 5 yang menghadap ke laut, kata Dewi dengan suara bersemangat sambil memasukkan kosmetik ke dalam tasnya. Kegembiraan seperti saat bulan madu 30 tahun lalu kembali terasa. Tangannya bahkan sedikit gemetar karena antusias. Tumben sekali Mas Baskara punya ide begitu? Biasanya dia tidak terlalu suka jalan-jalan, kan? Tidak tahu juga. Akhir-akhir ini dia baik sekali padaku. Perjalanan ini juga katanya hadiah kejutan, dia yang siapkan semuanya. Suara Dewi penuh dengan kepercayaan dan cinta pada suaminya. Dulu maupun sekarang, perasaannya pada Baskara Wijoyo tidak pernah berubah. Ia tersenyum puas melihat pantulan dirinya di cermin. Oh ya Rina, kamu sendiri bagaimana? Salon ramai? Begitulah. Akhir-akhir ini banyak yang mau keriting rambut, jadi pergelangan tanganku agak sakit, jawab Rina sambil menghela napas. Tapi kan kamu punya usaha sendiri, jadi lebih bebas. Aku seumur hidup hanya di rumah saja. Apa maksudmu? Kamu hidup nyaman karena Mas Baskara penghasilannya besar. Kalau aku, harus kerja setiap hari untuk bisa makan. Dewi merasa tidak enak hati mendengar perkataan sahabatnya. Ia semakin bersyukur pada suaminya karena bisa hidup tanpa khawatir masalah ekonomi. Tetap saja, hati-hati. Laki-laki semakin tua katanya semakin berbahaya, kata Rina setengah bercanda. Dewi tertawa terbahak-bahak. Apa-apaan kamu ini? Mas Baskara itu orang yang sangat setia. Selama 30 tahun dia tidak pernah selingkuh sekalipun. Iya. Suamimu itu memang teladan. Ada nada aneh dalam suara Rina, tapi Dewi sama sekali tidak menyadarinya. Ia terus bercerita tentang persiapan perjalanannya dengan gembira. Dan tahu tidak? Mas Baskara baru beli setelan jas baru, loh. Katanya untuk pergi liburan denganku. Sampai beli setelan baru? Wah, dia benar-benar perhatian ya? Iya, kan? Padahal biasanya dia tidak peduli soal pakaian. Aku juga harus beli baju baru, nih. Dewi membuka lemari dan melihat-lihat pakaiannya lagi. Sebagian besar adalah pakaian 30 tahun lalu, tapi demi perjalanan bersama suaminya, ia ingin membeli yang baru. Mau kubelikan oleh-oleh? Tidak usah. Kamu nikmati saja liburanmu. Jangan lupa foto yang banyak. Tentu, pasti akan kuambil banyak foto untuk kutunjukkan padamu. Perjalanan berdua setelah 30 tahun, harus banyak foto kenang-kenangan, dong. Setelah menutup telepon, Dewi kembali fokus merapikan kopernya.
Ia mengeluarkan kalung yang dipakainya saat bulan madu 30 tahun lalu dari laci dan mencobanya di leher. Ia tersenyum cerah melihat pantulan dirinya di cermin. Waktu boleh berlalu, tetapi cintanya pada suami tetap sama. Sambil duduk di depan meja rias dan mencoba lipstik, Dewi teringat masa 30 tahun lalu. Saat itu, ia juga merias diri dengan perasaan yang sama mendebarkannya. Perasaannya sekarang sama persis seperti dulu. Sayang, sudah selesai berkemas? Baskara Wijoyo, yang sedang menonton televisi di ruang tengah, menyahut. Iya, sudah hampir selesai. Besok kita berangkat jam berapa? Kita harus naik pesawat jam 10 pagi. Jangan sampai terlambat. Baskara bangkit dari sofa dan masuk ke kamar tidur. Melihat penampilannya yang lebih segar dari biasanya, Dewi semakin bahagia. Di usianya yang ke-58, suaminya masih tampak gagah dan ia bangga padanya. Sayang, terima kasih banyak ya, sudah merencanakan perjalanan seperti ini. Untukmu yang sudah berjuang selama 30 tahun, hal seperti ini sudah sepantasnya. Aku minta maaf karena selama ini jarang mengajakmu jalan-jalan. Baskara merangkul bahu Dewi dengan mesra. Dewi merasakan cinta yang tak pernah berubah dari suaminya. Tapi, urusan kantor tidak apa-apa? Tiba-tiba libur 2 hari. Tidak apa-apa. Karyawan akan mengurusnya. Sesekali bos juga perlu istirahat, terutama saat bersamamu, kata Baskara sambil menggenggam erat tangan Dewi. Dewi semakin terharu mendengar kata-kata manis suaminya. Saat memeriksa kopernya untuk terakhir kali, Dewi menemukan foto bulan madu mereka 30 tahun lalu, foto hitam putih yang menampilkan dirinya dan Baskara di masa muda. Kenangan bahagia saat itu kembali membanjiri pikirannya. Besok, kenangan seperti apa yang akan kita buat ya? Gumam Dewi sambil memeluk foto itu di dadanya. Hanya dengan membayangkan betapa berharganya waktu berdua mereka setelah 30 tahun, jantungnya sudah berdebar kencang. Berbaring di tempat tidur, Dewi tersenyum menatap langit-langit. Besok, ia akan bisa menatap lautan biru Bali bersama suaminya. Rasanya, waktu-waktu bahagia yang mereka janjikan 30 tahun lalu akan dimulai kembali. Keesokan paginya, di dalam pesawat menuju Bali, Dewi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat menatap pemandangan di luar jendela. Di sebelahnya, Baskara sedang sibuk bertukar pesan di ponselnya. Dewi menatap profil suaminya dan tersenyum bahagia. Sayang, sesampainya di Bali kita mau apa dulu? Kita ke hotel dulu, taruh barang, setelah itu kita lihat-lihat pantai, jawab Baskara sambil mengalihkan pandangan dari ponselnya ke Dewi. Lihat pantai, makan enak. Perjalanan setelah 30 tahun, kita harus coba semuanya, kata Dewi dengan suara bersemangat. Baskara tersenyum lembut. Kalau begitu, lakukan semua yang kamu mau. Kamu sudah bekerja keras 30 tahun, kali ini istirahatlah yang cukup. Tapi bagaimana kalau ada urusan mendadak dari kantor? Tidak akan. Kali ini aku benar-benar akan mematikan ponselku. Waktu bersamamu lebih penting. Baskara menggenggam tangan Dewi. Dewi semakin bahagia melihat sikap manis suaminya. Setelah tiba di Bandara Ngurah Rai, mereka naik taksi menuju hotel mewah di kawasan Nusa Dua. Saat laut mulai terlihat, wajah Dewi semakin cerah. Wah, laut. Sayang, lihat laut itu. Indah sekali. Cantik ya. Nanti aku akan fotokan kamu banyak-banyak, kata Baskara sambil merangkul bahu Dewi. Dewi terharu dengan perhatian hangat suaminya. Sesampainya di hotel, Dewi terpukau dengan lobi yang megah. Hotelnya bagus sekali. Sayang, terima kasih. Aku ingin kamu beristirahat di tempat yang bagus. Mereka sedang check-in di meja resepsionis. Petugas memeriksa komputer dan berkata, "Selamat siang. Saya konfirmasi reservasi Anda. Dengan Bapak Baskara Wijoyo, betul?" "Ya, betul," jawab Baskara sambil menyerahkan KTP-nya. "Ah, Bapak Baskara, Anda bagian dari rombongan ya. Rekan Anda yang lain sudah check-in sekitar 1 jam yang lalu." Mendengar kata-kata petugas, Dewi mengerutkan kening. Wajah Baskara seketika menegang. "Rekan lain, siapa ya?" tanya Dewi dengan ekspresi penasaran. Itu." Baskara tergagap.
Dewi merasa aneh melihat reaksi suaminya. Sayang, ada apa? Itu. Kebetulan workshop kantor diadakan di hotel yang sama, kata Baskara sambil menyeka keringat di dahinya. Workshop? Kamu tidak bilang apa-apa. Suara Dewi terdengar kecewa. Maaf. Acaranya mendadak, jadi tidak sempat bilang. Sungguh, maafkan aku. Jadi kita kesini bukan untuk liburan, tapi urusan kantor? Bukan. Sama sekali bukan. Liburan tetap yang utama. Workshopnya hanya sebentar. Mungkin 1 hari saja. Baskara menggenggam tangan Dewi dengan erat dan memohon. Hati Dewi menjadi campur aduk. Ia pikir ini adalah perjalanan berdua setelah 30 tahun, tapi ternyata bersama rekan-rekan kantor. Seharusnya kamu bilang dari awal. Aku kan bisa persiapan. Sungguh maafkan aku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lain kali aku pasti akan bilang sebelumnya. Baskara menunjukkan wajah penuh penyesalan sambil menepuk-nepuk bahu Dewi dengan lembut. Dewi menghela napas, tapi hatinya luluh melihat permintaan maaf suaminya yang tulus. Kalau begitu, rekan-rekan kantormu di sini berapa hari? Sekitar 2 hari. Mereka akan pulang sehari lebih dulu dari kita. Jadi hari terakhir benar-benar hanya untuk kita berdua. Baiklah, sudahlah, mumpung sudah di sini, kita nikmati saja liburannya, kata Dewi seolah mengerti. Tapi di satu sisi hatinya, ada rasa kecewa yang besar. Petugas resepsionis menyerahkan kartu kunci sambil berkata, kamar 1205, sudah kami siapkan dengan pemandangan laut. Sarapan bisa dinikmati di restoran lantai 2. Terima kasih, jawab Baskara sambil menerima kartu kunci. Selama di dalam lift, Dewi menatap laut dari jendela. Pemandangannya indah, tapi entah kenapa hatinya terasa berat. Sayang, benarkan hanya sebentar urusan kantornya? Tentu saja, tujuan kita adalah liburan. Waktu bersamamu adalah yang paling berharga. Baskara merangkul pinggang Dewi dengan ringan. Perasaan Dewi membaik mendengar kata-kata manis suaminya. Bagaimanapun, suaminya adalah orang yang tidak pernah berbohong selama 30 tahun. Memasuki kamar, pemandangan laut yang menakjubkan terbentang di depan mereka. Dewi berjalan ke balkon dan menatap laut. Wow, indah sekali. Aku harus foto. Iya, ayo kita ambil banyak foto. Foto kenang-kenangan juga yang banyak, kata Baskara dengan ceria sambil membongkar barang bawaan. Perasaan Dewi kembali membaik. Meskipun ada urusan kantor, waktu bersama suaminya tetaplah berharga. Lalu, kapan kamu bertemu dengan rekan-rekan kantormu? Nanti malam, mungkin. Aku hanya akan menyapa sebentar lalu langsung kembali. Oh, begitu. Baiklah. Berarti sore ini waktu kita berdua, ya, kata Dewi sambil tersenyum cerah. Baskara juga tersenyum, tapi terlihat sedikit canggung. Namun, Dewi tidak menyadari perubahan kecil itu. Karena suaminya adalah orang yang telah ia percayai selama 30 tahun. Setelah merapikan barang di kamar hotel, Dewi melangkah ke balkon, menatap laut, dan menarik napas dalam-dalam. Lautan biru dan pasir putih yang terhampar di hadapannya begitu indah. Baskara duduk di tempat tidur, sekali lagi sibuk dengan ponselnya. Sayang, indah sekali. Sini, lihat bareng. Iya, sebentar lagi. Aku cek pesan penting dulu, jawab Baskara tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Dewi sedikit kecewa, tapi ia mengerti bahwa suaminya orang yang sibuk. Kalau begitu, aku mau lihat-lihat lobi sebentar ya, hotelnya cantik sekali. Oke, pergilah, aku akan segera menyusul. Dewi keluar kamar dengan langkah ringan. Selama di lift menuju lobi, hatinya penuh kegembiraan. Perjalanan setelah 30 tahun membuatnya melihat segalanya terasa baru. Tiba di lobi, Dewi terpesona dengan interior hotel yang megah dan mulai berkeliling perlahan. Lantai marmer, lampu gantung yang mewah, dan karya seni di berbagai sudut memanjakan matanya. Ia mengambil beberapa foto sambil menikmati waktunya. Saat itulah, ia melihat punggung yang tidak asing. Seorang wanita sedang check-in di meja resepsionis. Loh, orang itu, jangan-jangan. Saat Dewi mendekat, wanita itu menoleh. Ternyata Rina. Loh Rina,
Zero Dewi terkejut. Melihat Dewi, wajah Rina memucat dan ekspresinya kaget. Dewi? Kok kamu di sini? Jadi kamu liburan ke sini? Tanya Rina tergagap karena panik. Dewi semakin heran melihat reaksi terkejut sahabatnya. Iya, kami liburan ke Bali. Aku kan tidak bilang, bagaimana bisa kita bertemu di sini? Luar biasa. Iya ya, kok bisa? Rina tersenyum canggung sambil menerima kartu kunci dari petugas resepsionis, tapi tangannya gemetar. Kamu kesini sendirian? Sampai ke Bali? Iya, liburan sendiri. Akhir-akhir ini stres, jadi butuh refreshing. Rina menjawab sambil menghindari tatapan Dewi. Dewi tidak menyadari reaksi aneh sahabatnya. Wah, benar-benar luar biasa. Kok bisa ada kebetulan seperti ini? Kata Dewi sambil tersenyum cerah. Saat itu, dari salah satu sudut lobi, Baskara muncul. Ia baru saja keluar dari lift dan melihat Dewi bersama Rina, wajahnya langsung memucat. Sayang, kamu di sini rupanya. Baskara mendekat dengan senyum canggung. Saat matanya bertemu dengan Rina, keduanya tidak bisa menyembunyikan ekspresi panik mereka. Sayang, Rina juga liburan di sini, loh, ajaib sekali kan, kata Dewi dengan antusias. Baskara berpura-pura terkejut. Oh, benarkah? Bu Rina juga liburan ke Bali rupanya. Iya, Pak Baskara, selamat siang. Saya liburan sendiri, kata Rina sambil menyapa Baskara. Hanya Dewi yang tidak menyadari suasana canggung di antara mereka. Ini bukan kebetulan, ini takdir. Ajaib sekali, kata Dewi sambil menangkupkan kedua tangannya, takjub. Bertemu sahabat 30 tahun di tempat seperti ini terasa luar biasa. Benar juga ya. Dunia ini sempit sekali, jawab Baskara sambil menyeka keringat di dahinya. Rina, kamu di sini berapa hari? Rencananya 2 hari. Kami juga 2 hari. Jadwal kita sama persis. Kalau begitu kita makan bareng ya. Saat Dewi berkata dengan gembira, Rina dan Baskara saling bertukar pandang. Tapi Dewi sama sekali tidak menyadari sinyal halus itu. Bagaimana bisa begini ya? Bali kan luas sekali, tapi kita di hotel yang sama. Iya ya, aneh sekali, jawab Rina dengan senyum canggung. Rina, kamu kamar nomor berapa? Kami di 1205. Aku di 807. Oh, lantai 8 ya. Dekat juga, dong, kata Dewi sambil tersenyum cerah. Baskara dan Rina tampak lega, tapi masih tegang. Ini benar-benar takdir. Bertemu sahabat 30 tahun saat liburan. Iya, sungguh kejadian yang aneh, kata Rina sambil memaksakan senyum. Kalau begitu, mari kita makan malam bersama. Anda kan datang sendiri, pasti bosan, usul Baskara, tapi suaranya bergetar. Benar Rina. Makan malam bareng ya? Bagaimana? Boleh juga. Terima kasih. Rina mengangguk. Dewi tampak sangat bahagia. Bertemu sahabat terbaiknya dalam perjalanan setelah 30 tahun terasa seperti mimpi. Tapi sayang, workshop kantornya kapan? Tanya Dewi tiba-tiba teringat. Workshopnya nanti malam, tapi aku hanya akan pergi sebentar lalu kembali, jawab Baskara panik. Kalau begitu, kita makan malam bersama, lalu kamu pergi ke workshop, pas sekali waktunya. Iya, sepertinya itu ide bagus. Dewi merasa semua situasi ini sempurna. Ada suami, ada sahabat terbaik, dan ada laut yang indah. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Namun, ekspresi Baskara dan Rina semakin muram. Hanya Dewi yang tidak menyadari fakta itu dan terus tersenyum cerah. Waktu makan malam, senja yang indah menyinari restoran hotel melalui jendela. Dewi, Baskara, dan Rina duduk di meja yang menghadap laut. Dewi sangat gembira bisa makan malam bersama sahabat 30 tahunnya di tengah liburan. Wah, ikan bakar dan sate lilit ini enak sekali. Rina, coba deh. Iya, enak sekali. Bali memang juaranya hidangan laut. Rina menjawab sambil tersenyum, tapi ada sedikit kecanggungan. Baskara juga lebih diam dari biasanya. Sayang, kamu tidak apa-apa? Kok makannya sedikit? Tidak apa-apa. Hanya sedikit kepikiran persiapan rapat, jawab Baskara dengan senyum terpaksa. Dewi mengira suaminya sedang stres karena pekerjaan. Rina,
Besok mau melakukan apa? Ikut kami saja. Boleh. Mau kemana? Kita ke Pantai Kuta, lalu jalan-jalan di pasar seni, kata Dewi sambil merencanakan dengan antusias. Rina dan Baskara saling bertukar pandang, tapi Dewi tidak menyadarinya. Oh ya, sayang, workshopnya jam berapa? Mulai sekitar jam 8 dan selesai jam 10. Tidak akan lama. Baskara menjawab sambil melihat jam. Kalau begitu, setelah makan malam, aku akan istirahat di kamar. Kamu selesaikan saja rapatmu. Iya. Maaf ya. Aku akan segera kembali. Setelah makan, mereka bertiga naik lift bersama. Rina turun lebih dulu di lantai 8. Rina, sampai jumpa besok. Iya. Selamat istirahat. Pak Baskara, selamat rapat, ya. Iya, terima kasih. Pintu lift tertutup, menyisakan Dewi dan Baskara. Selama perjalanan singkat ke lantai 12, Baskara terus melihat jam tangannya. Sesampainya di kamar, Dewi pergi ke balkon untuk menikmati pemandangan malam. Baskara sedang mengganti pakaiannya dengan setelan jas untuk persiapan workshop. Sayang, indah sekali. Aku tidak tahu kalau laut malam bisa seindah ini. Iya, nanti kita lihat bersama. Sekarang aku sudah terlambat. Baskara buru-buru memasang dasinya, lalu mengambil tas kerjanya dan keluar kamar. Aku berangkat. Iya, hati-hati. Dewi mengantar suaminya, lalu kembali ke balkon untuk menikmati pemandangan. Ia menghabiskan waktu santai sambil menatap laut. Tiba-tiba, ia melihat buku catatan hitam milik Baskara tergeletak di meja samping tempat tidur. Ho, buku catatannya ketinggalan. Dewi mengambil buku catatan itu. Itu adalah buku penting yang selalu dibawa suaminya saat rapat. Penasaran juga workshopnya seperti apa? Sebaiknya kuantarkan saja. Dewi membawa buku catatan itu dan naik lift. Turun ke lantai 3, ia melihat papan petunjuk bertuliskan workshop PT Jaya Teknika. Ia membuka sedikit pintu ruang rapat dan melihat para karyawan sedang serius berdiskusi. Namun, Baskara tidak terlihat. Permisi, kata Dewi pelan. Seorang karyawan muda yang duduk di belakang menoleh. Ibu, selamat malam. Maaf mengganggu di tengah rapat, sapa Dewi dengan suara pelan. Ah, tidak apa-apa, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Pak Baskara ketinggalan buku catatannya. Saya mau mengantarkannya. Beliau ada di mana ya? Tanya Dewi, sambil menunjukkan buku catatan itu. Oh, Pak Baskara sedang keluar sebentar, Bu. Sepertinya akan segera kembali. Begitu ya? Kalau begitu saya telepon saja. Dewi keluar ke koridor dan menelepon Baskara. Sayang, kamu di mana? Hah? Aku di ruang rapat. Kenapa? Suara Baskara terdengar sedikit panik. Buku catatanmu ketinggalan, jadi aku antarkan ke ruang rapat, tapi kamu tidak ada. Oh, aku sedang di toilet. Titipkan saja pada karyawan. Baiklah. Aku titipkan ya. Iya, terima kasih. Dewi menutup telepon, kembali ke ruang rapat, dan menitipkan buku catatan itu pada karyawan. Tolong sampaikan pada Pak Baskara ya, kalau beliau sudah kembali. Baik, Bu. Setelah keluar dari ruang rapat, Dewi memutuskan untuk berkeliling hotel karena masih ada waktu. Ia melihat kolam renang, fasilitas spa, dan mampir ke toko souvenir. Ia juga minum teh di kafe lobi sambil bersantai. Sekitar 1 jam kemudian, ia merasa ingin kembali ke kamar. Ia naik lift ke lantai 2. Saat pintu lift terbuka, Dewi keluar lebih dulu. Tiba-tiba, ia mendengar suara orang lain keluar dari lift di sebelahnya. Saat ia menoleh, ternyata itu Baskara. Loh, sayang, kamu, dari mana? Tanya Baskara dengan ekspresi sedikit terkejut. Wajahnya sedikit memerah dan dasinya agak longgar. Aku hanya jalan-jalan. Kamu baru selesai rapat? Iya, baru saja selesai. Kerja bagus. Buku catatannya sudah diterima? Sudah. Terima kasih. Berkat kamu, rapatnya lancar. Baskara merangkul bahu Dewi dan berjalan menuju kamar. Acaranya bagaimana? Sepertinya semua orang serius sekali. Iya, semua orang bekerja keras, jadi selesainya lebih cepat dari perkiraan. Syukurlah, aku sampai tidak sadar waktu berlalu karena asyik keliling hotel.
Kamu lihat apa saja? Kolam renang, spa. Fasilitas di sini bagus sekali, ya? Bagus, kan? Makanya aku mau mengajakmu ke sini. Dewi menatap wajah Baskara dengan penuh haru. Terima kasih, sayang. Aku terharu sekali. Sudahlah. Aku selalu merasa bersalah karena jarang memperhatikanmu dengan alasan sibuk. Tapi, sayang, wajahmu agak merah. Ruang rapatnya panas? Iya, agak panas. AC-nya kurang dingin. Kalau begitu, mandilah dan cepat istirahat. Saat membuka pintu kamar, pemandangan malam yang berbeda dari siang hari terhampar di hadapan mereka. Dewi mendekati balkon dan membuka tirai. Laut malam juga indah sekali. Cahayanya memantul di atas air, berkelap-kelip. Iya. Makanya aku sengaja pesan kamar yang menghadap laut, kata Baskara sambil duduk di sofa. Dewi meletakkan tas belanja di meja dan duduk di samping suaminya. Terima kasih. Malam ini, setelah sekian lama, akhirnya kita bisa bersantai berdua. Mari kita buat kenangan indah. Dewi mengulurkan tangan dan mengelus punggung tangan Baskara. Angin laut berhembus masuk dan di dalam kamar yang remang-remang, hanya terdengar suara napas yang tenang. Mereka berdua duduk tanpa kata, menatap laut malam. Dewi masih merasa bahagia dengan waktu yang ia habiskan bersama suaminya, namun, pandangan Baskara seolah tertuju jauh keluar jendela. Keesokan paginya, Dewi terbangun dengan perasaan segar. Sinar matahari pagi dari Laut Bali yang masuk melalui balkon begitu indah. Baskara yang tidur di sebelahnya juga tampak damai. Sayang, bangun. Sudah pagi, kata Dewi sambil mengguncang pelan bahu Baskara. Sudah pagi ya? Baskara bangun sambil mengucek mata. Iya, cuacanya cerah sekali. Hari ini kan kita mau ke Kuta dengan Rina. Iya. Dengan Rina. Baskara bangkit dari tempat tidur dengan ekspresi rumit. Dewi tidak menyadari perubahan ekspresi suaminya. Sayang, bagaimana workshop semalam? Melelahkan? Tidak, biasa saja. Tapi hari ini sekitar jam makan siang ada rapat lagi 1 jam. Lagi? Bukannya semalam sudah selesai? Dewi menunjukkan ekspresi kecewa. Maaf. Ada beberapa bagian yang belum selesai semalam. Sebentar saja, kok. Baiklah. Berarti setelah makan siang, kamu rapat sebentar, ya. Saat sedang sarapan di hotel, Rina muncul. Dewi melambaikan tangan dengan ramah. Rina, di sini. Oh, Dewi. Selamat pagi, kata Rina sambil mendekat dan duduk. Namun, saat tatapannya bertemu dengan Baskara, keduanya tampak canggung. Pagi. Aku tidur nyenyak sekali. Suara ombak seperti lagu pengantar tidur. Iya, aku juga sudah lama tidak tidur senyenyak ini, jawab Rina dengan tawa cerah yang dipaksakan. Rina, hari ini mau makan apa? Buffet sarapan di sini enak sekali, loh. Oh ya? Apa yang enak? Salmon asap dan udangnya segar sekali. Buah-buahannya juga manis. Selama Dewi menjelaskan dengan antusias, Baskara terus menatap ponselnya. Rina juga tampak tegang. Pak Baskara hari ini masih ada rapat, kan? Tanya Rina hati-hati. Iya. Sebentar setelah makan siang. Maaf ya. Datang liburan malah begini. Tidak apa-apa. Kalau ada pekerjaan, mau bagaimana lagi? Dewi mengangguk mendengar percakapan mereka. Kalau begitu, pagi ini kita jalan-jalan di sekitar Nusa Dua, setelah makan siang, selagi sayang rapat, aku dan Rina bisa belanja. Bagaimana? Ide bagus. Lakukan saja begitu, kata Baskara dengan ekspresi lega. Setelah sarapan, mereka bertiga pergi ke pantai. Laut biru dan pasir putih tampak begitu indah dan menyilaukan. Wah, cantik sekali. Ayo foto, kata Dewi sambil tersenyum cerah. Baskara mengambil foto Dewi dan Rina. Kita baca juga foto, yuk. Boleh. Mereka meminta tolong seorang turis yang lewat untuk mengambil foto mereka bertiga. Namun, dalam foto itu, ekspresi Baskara dan Rina tampak canggung. Jalan-jalan di sepanjang pantai, yuk? Yo. Dewi berjalan di depan, diikuti oleh Baskara dan Rina.
Terdengar suara dua orang itu berbicara dengan pelan di belakang, tapi Dewi tidak mendengarnya karena teredam suara ombak. Aku harus pergi rapat sekarang. Mulainya jam 2, kata Baskara. Iya, pergilah. Kami akan belanja di sekitar sini. Oke. Sekitar jam 3 sore sepertinya sudah selesai. Setelah Baskara pergi, Dewi dan Rina hendak berjalan-jalan di sepanjang jalanan Nusa Dua. Rina, ayo kita lihat-lihat sambil belanja. Dewi, maaf, tiba-tiba perutku tidak enak. Sepertinya aku harus istirahat di hotel, kata Rina sambil mengerutkan kening dan memegangi perutnya. Loh, kamu tidak apa-apa? Salah makan? Bukan, hanya sedikit pusing. Sepertinya akan membaik kalau berbaring sebentar. Kalau begitu aku temani ya. Tidak usah. Tidak apa-apa. Kamu nikmati saja jalan-jalanmu. Sepertinya lebih baik aku sendirian. Benar tidak apa-apa? Aku khawatir. Iya, sungguh tidak apa-apa. Nanti jam 3 kalau rapat Pak Baskara selesai, hubungi aku ya. Rina bergegas kembali ke hotel. Dan Dewi berjalan-jalan sendirian. Ia mampir ke toko oleh-oleh dan menikmati waktu santai sambil menatap laut. Waktu berlalu, dan ia pergi ke tempat yang telah dijanjikan untuk bertemu Baskara. Baskara sudah menunggu di sana. Sayang, rapatnya bagaimana? Iya, berjalan lancar. Namun, tercium aroma parfum dari Baskara yang tidak ia cium siang tadi. Aroma yang manis dan elegan. Sayang, kamu pakai parfum? Parfum? Tidak, aku tidak pakai. Tapi kok ada wangi yang enak ya? Wangi apa ini? Baskara menunduk melihat pakaiannya dengan bingung. Mungkin di ruang rapat ada yang pakai parfum berlebihan. Sepertinya baunya menempel. Tak lama kemudian, Rina muncul. Wajahnya terlihat jauh lebih baik. Rina, kamu tidak apa-apa? Sudah baik kan? Iya. Setelah berbaring sebentar, sudah jauh lebih baik. Tapi saat mendekati Rina, tercium aroma parfum yang sama persis dengan Baskara, Dewi mengerutkan kening. Rina, kamu juga pakai parfum? Baunya sama dengan suamiku. Rina dan Baskara sama-sama menunjukkan ekspresi panik. Ah, iya. Di kamar ada parfum, jadi aku coba pakai. Anehnya ada parfum di sana. Oh, benarkah? Di kamar kami tidak ada. Mungkin hanya ada di kamarku. Tipe kamarnya berbeda mungkin? Dewi tidak terlalu memikirkannya, tapi aneh rasanya mereka berdua memiliki aroma parfum yang sama. Kalau begitu sekarang kita mau apa? Ke Jimbaran. Katanya pemandangan lampu jembatannya kalau malam indah. Boleh, ayo pergi. Mereka bertiga naik taksi menuju Jimbaran. Di perjalanan, Dewi berkata pada Rina. Oh iya, Rina. Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan liburan sendiri? Hanya saja. Akhir-akhir ini pekerjaan melelahkan. Aku butuh waktu untuk sendiri. Pekerjaan di salon memang seberat itu? Iya. Meladeni pelanggan kadang membuat stres, terutama akhir-akhir ini. Rina mengalihkan pandangannya. Ada masalah? Ceritakan saja. Tidak. Bukan apa-apa. Hanya sedikit lelah saja. Dewi merasa sahabatnya menyembunyikan sesuatu, tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Sesampainya di Jimbaran, mereka berjalan di pantai sambil menikmati pemandangan malam. Cahaya indah dari Teluk Jimbaran yang terpantul di laut benar-benar fantastis. Wow, indah sekali. Foto lagi, yuk, kata Dewi dengan antusias. Tapi Rina dan Baskara tampak canggung. Dalam perjalanan pulang ke hotel, beberapa pertanyaan kecil mulai terlintas di benak Dewi. Aroma parfum, cerita perjalanan bisnis ke Bali. Namun, karena suaminya adalah pria yang setia pada keluarga selama 30 tahun, ia tidak terlalu curiga. Seminggu telah berlalu sejak mereka kembali ke Jakarta dari Bali, Dewi masih merasakan sisa-sisa liburannya. Meskipun itu adalah perjalanan berdua setelah 30 tahun, kebersamaan dengan Rina membuatnya semakin istimewa. Sayang, lihat deh foto-foto liburan Bali kita, kata Dewi sambil membawa ponselnya ke ruang tengah. Baskara sedang membaca koran di sofa. Oh ya, bagus fotonya? Iya, bagus sekali. Ada juga yang foto bareng Rina. Dewi menggulir foto satu persatu dengan gembira.
Baskara hanya menjawab seadanya tanpa mengalihkan pandangan dari korannya. Oh ya, sayang, hari ini kamu ada janji minum dengan Pak Adrian, kan? Iya. Sudah lama tidak bertemu. Adrian Santoso adalah teman kuliah Baskara, seorang pengacara. Ia juga teman lama yang hadir di pernikahan Dewi dan Baskara. Lama tidak bertemu ya. Pak Adrian, bagaimana kabarnya sekarang? Biasa saja, sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengacara. Masih belum menikah juga ya? Iya. Sepertinya hidupnya hanya untuk bekerja. Baskara melihat jam dan berdiri. Kalau begitu aku berangkat ya. Mungkin akan pulang larut, jadi kamu tidur saja duluan. Iya. Hati-hati. Jangan minum terlalu banyak. Oke. Di sebuah bar, Baskara dan Adrian duduk berhadapan. Setelah beberapa gelas bir, mereka beralih ke minuman yang lebih berat. Hei, bagaimana kabarmu? Perusahaan lancar? Tanya Adrian sambil mengambil makanan ringan. Begitulah. Semakin tua semakin sulit. Setidaknya kamu sudah menikah, enak. Orang sepertiku ini sendirian, kesepian. Apa enaknya menikah? Justru lebih baik sendirian. Bebas. Kata Baskara sambil menenggak minumannya. Alkohol mulai mempengaruhinya. Tapi kan Bu Dewi orang yang baik. Melihat kalian awet 30 tahun. Orang baik memang benar. Tapi, sudahlah. Seiring waktu, mereka semakin mabuk. Suara Baskara mulai meninggi. Hei, jujur saja ya. Apa? Zaman sekarang, pria yang sudah menikah tapi tidak punya pacar itu tidak ada. Adrian mengerutkan kening. Maksudmu? Ya, maksudku begitu. Semua orang melakukannya. Aku juga begitu, seru Baskara karena pengaruh alkohol. Hei, kamu mabuk. Bicara sembarangan, kata Adrian mencoba menghentikan Baskara. Tapi Baskara yang mabuk tidak berhenti. Baru-baru ini aku juga pergi ke Bali dengan pacarku. Asyik sekali. Rasanya deg-degan, seru. Iri, kan? Adrian menatap Baskara dengan kaget. Bajingan ini sudah mabuk berat. Hei, sudah cukup minumnya, ayo pulang. Ah, tapi kamu tidak punya pacar. Sudah tidak menikah, tidak pacaran pula, mau jadi apa? Hidup ini singkat, tahu. Cepat berakhir. Jadi nikmati selagi bisa. Jangan hanya cari uang, Bung. Iya, aku mengerti. Aku akan cari pacar. Harus begitu. Kalau tidak, semua wanita yang bisa kamu kencani akan aku ambil semua. Hei, kamu bicara apa sih? Suara Adrian terdengar panik. Kenapa? Karena aku teman, makanya aku jujur padamu. Nanti kalau kamu sudah menikah, kamu akan mengerti perasaanku. Sudah, berhenti minum. Kamu bicara ngawur. Adrian mencoba mengambil gelas Baskara, tapi Baskara terus minum. Bukan ngawur, ini kenyataan. Baskara, sadarlah. Apa salahnya? Asal tidak ketahuan, tidak apa-apa kan? Baskara terhuyung-huyung saat berdiri. Hei, ayo pulang. Kamu aneh. Adrian membantu Baskara berdiri. Aneh kenapa? Aku normal. Pria lain juga begitu. Adrian memasukkan Baskara ke dalam taksi dan mengantarnya pulang. Tapi hatinya resah. Sulit dipercaya teman yang sudah lama ia kenal bisa berkata seperti itu. Ia berharap itu hanya omong kosong orang mabuk, tapi ceritanya terlalu detail dan hidup, terutama cerita perjalanan ke Bali, itu jelas benar-benar terjadi. Dalam perjalanan pulang, Adrian terus berpikir. Haruskah ia memberitahu Dewi, atau menganggapnya sebagai ocehan teman yang mabuk? Ia bingung. Semoga hanya ocehan orang mabuk, gumam Adrian sambil menghela napas. Tapi kata-kata Baskara terus terngiang di kepalanya. Terutama kalimat pergi ke Bali dengan pacar dan Dewi juga ada di sana, yang terasa anehnya spesifik. Sesampainya di rumah, Adrian berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Benarkah teman yang sudah menikah 30 tahun itu berselingkuh? Kalau begitu, bagaimana dengan Dewi? Berbagai pikiran membuatnya pusing. Sebagai pengacara, ia sering melihat situasi seperti ini, tapi menjadi jauh lebih sulit ketika itu terjadi pada orang yang ia kenal. Sebaiknya aku amati dulu, putus Adrian.
Ia memutuskan untuk tidak gegabah dan mendekatinya dengan hati-hati. Tapi di satu sisi hatinya, ia mulai khawatir pada Dewi yang lugu. Beberapa hari kemudian, sore hari, Dewi pergi ke supermarket besar di dekat rumahnya untuk berbelanja. Saat sedang melihat-lihat sayuran sambil mendorong troli, ia melihat punggung yang tidak asing. "Loh, bukankah itu Pak Adrian?" Saat Dewi mendekat, ternyata benar itu Adrian. Ia sedang memilih minyak zaitun sendirian. "Pak Adrian." Adrian menoleh dan melihat Dewi tersenyum cerah. "Ah, Bu Dewi, selamat sore," sapa Adrian canggung. Ia teringat cerita Baskara di bar beberapa hari lalu dan sulit menatap Dewi. "Belanja di sini juga, ya?" "Ah, iya. Saya sering belanja di sini," jawab Adrian sambil memasukkan minyak zaitun ekstra virgin ke dalam trolinya. "Pak Adrian, beberapa hari lalu Anda minum dengan suami saya, ya?" "Dia pulang mabuk sekali," kata Dewi sambil tersenyum. Ekspresi Adrian menegang. "Ah, iya. Maafkan saya. Sudah lama tidak bertemu, jadi kami minum agak banyak. Suami saya tidak bicara yang aneh-aneh, kan? Kalau mabuk kadang suka ngelantur." Adrian membuang muka dengan panik. Kalau saja itu benar-benar omong kosong, tapi ceritanya terlalu detail. Tidak apa-apa. Syukurlah." "Oh ya, bagaimana kabar Anda sekarang?" "Saya biasa saja, hanya sibuk bekerja." "Pekerjaan pengacara pasti sibuk sekali ya?" "Iya. Akhir-akhir ini banyak konsultasi perceraian," kata Adrian tanpa sengaja, lalu menyesalinya. Kenapa ia harus bicara seperti itu? Konsultasi perceraian? Katanya sekarang banyak ya kasus seperti itu. "Iya. Sayangnya semakin banyak." "Wah, kalau kami sih tidak ada hubungannya dengan itu. Suami saya, Mas Baskara, kan orang yang sangat setia dan sayang keluarga," Dewi berkata dengan tawa cerah. Adrian merasa semakin berat hati melihat Dewi yang seperti itu. "Bu Dewi, kalau ada waktu, mau minum kopi sebentar?" "Boleh. Sudah lama juga kita tidak bertemu." Mereka berdua duduk di kafe di dalam supermarket. Dewi mulai bercerita dengan antusias tentang perjalanan ke Bali. "Pak Adrian, Anda sudah dengar kami baru pulang dari Bali?" Adrian mengangguk sambil mengangkat cangkir kopinya. "Iya, saya dengar dari Baskara. Itu perjalanan pertama kami setelah sekian lama. Benar-benar romantis." Suara Dewi penuh kebahagiaan, tapi ada kejadian yang sangat aneh. "Sahabat saya selama 30 tahun, Rina, kebetulan juga sedang liburan sendirian di hotel yang sama." Adrian menatap Dewi dengan kaget. "Oh ya, sahabat Anda?" "Iya. Namanya Rina Wulandari, dia punya salon." "Benar-benar kebetulan, kan?" Di kepala Adrian, kata-kata Baskara kembali terngiang. Pergi ke Bali dengan pacar dan Dewi juga ada di sana, kini memiliki arti baru. Apa Anda menghabiskan banyak waktu dengan sahabat Anda itu?" "Iya. Kami jalan-jalan bersama. Makan, wisata. Suami saya juga sudah lama kenal Rina, jadi mereka santai saja." Adrian semakin yakin. Pacar yang dimaksud Baskara kemungkinan besar adalah Rina. "Bu Dewi, sejak kapan Anda berteman dengan sahabat Anda itu?" "Sudah lebih dari 30 tahun. Sejak sebelum menikah." Rina itu sahabat yang sangat bisa dipercaya. Melihat Dewi yang tersenyum cerah saat bercerita membuat hati Adrian semakin sakit. "Di Bali, Baskara bagaimana? Ada yang berbeda dari biasanya? Misalnya, lebih baik dari biasanya?" "Mas Baskara kan memang selalu baik. Dia itu suami idaman." Adrian tahu dari pengalamannya sebagai pengacara bahwa suami yang berselingkuh seringkali justru lebih baik pada istrinya. "Bu Dewi mungkin." "Tidak, maafkan saya. Ada apa?" "Kalau ada yang ingin ditanyakan, katakan saja." "Tidak, bukan apa-apa." Adrian merasa sulit untuk mengatakannya langsung di tempat itu. Ia butuh bukti yang lebih kuat. "Tapi, Pak Adrian, kenapa wajah Anda serius sekali?" "Ah, akhir-akhir ini saya agak stres karena kasus." "Kasus yang sulit?" "Iya, kasus perceraian yang agak rumit." Dewi menatapnya dengan iba. "Kasus perceraian pasti menyakitkan ya? Karena keluarga jadi hancur." "Iya.
Terutama kasus di mana salah satu pihak sama sekali tidak tahu dan tiba-tiba mengetahuinya. Itu yang paling berat, kata Adrian dengan nada penuh arti. Apa banyak kasus seperti itu? Lebih banyak dari yang Anda kira. Kasus di mana pasangan baru mengetahui pengkhianatan pasangannya setelah sekian lama. Dewi terus melanjutkan percakapan, mengira itu hanya cerita orang lain. Kasihan sekali ya. Orang-orang seperti itu harus bagaimana? Pertama, yang penting adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Lalu, bersiap untuk melindungi diri secara hukum. Bersiap? Maksudnya? Mengumpulkan bukti, memeriksa aset. Hal-hal seperti itu, kata Adrian hati-hati, khawatir Dewi akan menyadarinya. Pasti rumit sekali ya? Iya. Tapi mengetahui kebenaran itu penting. Lebih baik daripada hidup dalam ketidaktahuan. Dewi masih mengangguk, mengira itu hanya cerita orang lain. Setelah selesai minum kopi, mereka berpisah. Dalam perjalanan pulang, Adrian terus berpikir. Di antara kepolosan Dewi dan pengkhianatan Baskara, ia tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang sudah jelas. Tapi bagaimana cara mengatakannya? Setelah berpikir beberapa hari, Adrian memutuskan untuk menghubungi Dewi. Mungkin ini akan menghancurkan pernikahan 30 tahun, tapi ia merasa Dewi berhak tahu kebenarannya. Beberapa hari kemudian, Adrian memutuskan tidak bisa menunda lagi. Ia menelepon Dewi, dan dengan hati-hati memintanya meluangkan waktu. Bu Dewi, apa ada waktu untuk bertemu sebentar? Tentu, bisa. Ada apa ya? Ada hal penting yang sulit dibicarakan lewat telepon. Dewi sedikit heran mendengar suara serius Adrian. Kalau begitu, besok sore bagaimana? Baik, terima kasih. Sebaiknya kita bertemu di kafe yang tenang. Keesokan sorenya, Dewi sudah tiba lebih dulu di kafe yang dijanjikan. Saat Adrian masuk, ia berdiri dan menyapanya. Pak Adrian, silakan duduk di sini. Iya, Bu Dewi. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda, kata Adrian sambil duduk. Wajahnya terlihat jauh lebih serius dari biasanya. Saya penasaran sejak kemarin, ada masalah apa ya? Bu Dewi, apa yang akan saya sampaikan hari ini mungkin akan sedikit mengejutkan. Adrian memulai pembicaraan dengan hati-hati. Menggehutkan? Ada apa? Ini tentang Baskara. Wajah Dewi menegang. Ada apa dengan Mas Baskara? Bu Dewi, beberapa hari yang lalu saya bilang saya minum dengan Baskara, kan? Iya, benar. Waktu itu, Baskara mabuk dan bicara yang aneh-aneh. Adrian menarik napas dalam-dalam. Bicara apa? Baskara bilang. Dia punya hubungan dengan wanita lain. Wajah Dewi memucat. Apa? Apa maksud Anda? Maaf, Bu Dewi. Sungguh sulit untuk mengatakannya. Pak Adrian, Anda sedang bercanda, kan? Tanya Dewi dengan suara bergetar. Ini bukan bercanda. Baskara sendiri yang mengatakannya. Dia bilang dia baru pulang dari Bali dengan pacarnya. Bali? Berarti waktu liburan kami, suara Dewi mengecil. Iya, sepertinya begitu, dan dia bilang Bu Dewi juga ada di sana. Kalau begitu, jangan-jangan. Rina? Dewi menatap Adrian dengan ekspresi tidak percaya. Kemungkinan besar sahabat yang Anda ceritakan itu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Rina adalah sahabat terbaikku, dan suamiku tidak pernah melakukan hal seperti itu selama 30 tahun. Dewi menggelengkan kepala, menyangkal. Bu Dewi, saya tahu ini karena Baskara menceritakan semuanya saat mabuk. Saya sudah berpikir beberapa hari sebelum memberitahukannya pada Anda, kata Adrian dengan tulus. Benarkah? Benarkah dia mengatakan hal itu? Air mata mulai menggenang di mata Dewi. Iya, dia bahkan bilang, pernikahan harus ada keseruan seperti ini. Aku tidak percaya. Ini seperti mimpi. Dewi menutupi wajahnya dengan tangan. Bu Dewi, saya sungguh minta maaf. Tapi saya pikir lebih baik Anda tahu daripada tidak tahu sama sekali. Perjalanan ke Bali. Jadi semua itu. Di kepala Dewi, kenangan di Bali mulai memiliki arti baru. Pertemuan kebetulan di hotel, aroma parfum yang sama, Baskara yang tidak ada di ruang rapat, Rina yang tiba-tiba sakit dan menghilang.
Jadi saat itu, semua itu bohong? Mungkin saja. Cerita Baskara terlalu detail, tidak terdengar seperti kebohongan, kata Adrian hati-hati. Berarti aku telah dibodohi, gumam Dewi dengan suara bergetar. Bu Dewi, Anda tidak apa-apa? Bagaimana bisa aku baik-baik saja? Hidupku hancur berantakan. Air mata Dewi mengalir di pipinya. Bu Dewi, pertama-tama, pastikan dulu kebenarannya. Siapa tahu ada kesalahpahaman. Bagaimana cara memastikannya? Bagaimana? Cari bukti. Riwayat panggilan telepon atau pesan di ponsel, tagihan kartu kredit, hal-hal seperti itu, saran Adrian sebagai pengacara. Bagaimana aku bisa melihatnya? Selama 30 tahun aku tidak pernah mencurigainya. Mulai sekarang, perhatikan dengan saksama. Dan jika perlu, saya akan membantu Anda. Anda akan membantuku? Iya. Saya seorang pengacara spesialis perceraian. Saya bisa memberitahu Anda bagaimana harus bertindak secara hukum. Dewi mengangkat kepala dan menatap Adrian. Pak Adrian, apa Anda benar-benar yakin? Bu Dewi, saya tidak punya alasan untuk berbohong, kan? Justru lebih mudah bagi saya untuk tidak mengatakan apa-apa. Benar juga. Pak Adrian tidak punya alasan untuk berbohong. Dewi menghela napas panjang. Bu Dewi, meskipun ini mengejutkan, sekarang Anda harus memutuskan apa yang akan dilakukan. Memutuskan? Apakah Anda akan pura-pura tidak tahu, atau menghadapinya secara langsung? Dewi terdiam sejenak. Pernikahan 30 tahun terasa hancur dalam sekejap. Pak Adrian, beri aku waktu. Ini terlalu mendadak. Tentu saja. Pikirkan baik-baik. Dan hubungi saya kapan saja. Iya. Terima kasih. Terima kasih sudah memberitahuku, kata Dewi sambil berdiri. Kakinya gemetar. Keluar dari kafe, Dewi pulang dengan pikiran kosong. Segalanya terasa seperti mimpi, tidak nyata. Sulit menerima kenyataan bahwa suami yang ia percayai selama 30 tahun dan sahabat terbaiknya telah mengkhianatinya. Masuk ke dalam rumah, rutinitas yang sama seperti biasa terhampar di hadapannya. Tapi sekarang, segalanya terlihat berbeda. Foto Baskara, foto bersama Rina, bahkan foto liburan Bali, semua itu terasa seperti kebohongan. Dewi terduduk di sofa dan mulai menangis terseduh-seduh. Rasanya seperti hidup 30 tahun hancur dalam sekejap. Selama beberapa hari, Dewi tidak bisa melakukan apa-apa. Ia tidak bisa makan dengan benar dan sulit tidur. Melihat Baskara berangkat dan pulang kerja seperti biasa membuatnya merasa aneh. Di antara keraguan benarkah orang ini telah menipuku selama ini, dan keyakinan tidak mungkin dia seperti itu, hatinya goyah. Sayang, kamu tidak apa-apa. Wajahmu pucat, tanya Baskara cemas saat sarapan. Iya, hanya sedikit lelah. Ada masalah? Sudah beberapa hari ini kamu aneh. Tidak ada apa-apa. Mungkin karena pergantian musim saja, jawab Dewi dengan senyum terpaksa. Tapi di dalam hatinya, pikiran rumit berkecamuk. Kata-kata Adrian terus terngiang di kepalanya. Haruskah aku benar-benar memeriksanya? Jika itu benar, apa yang harus kulakukan? Pernikahan 30 tahun bisa hancur dalam sekejap. Setelah Baskara berangkat kerja, Dewi memberanikan diri untuk memeriksa ponselnya. Baskara punya kebiasaan meninggalkannya terpasang di pengisi daya. Apa kata sandinya? Dengan tangan gemetar, Dewi mencoba beberapa kombinasi angka. Ulang tahun, tanggal pernikahan, tanggal pendirian perusahaan, semuanya salah. Saat itu, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel. Nama Rina terlihat. Besok kita bertemu jam berapa? Jantung Dewi berdebar kencang. Kenapa Rina mengirim pesan untuk bertemu dengan Baskara? Ia ingin membuka kata sandinya untuk membaca isinya, tapi terus salah. Namun, pesan yang terlihat di notifikasi saja sudah cukup mencurigakan. Dewi tidak tahan lagi dan meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Tangannya gemetar hebat. Jadi perkataan Pak Adrian benar? Dewi terduduk di sofa, tenggelam dalam pikirannya. Keanehan yang ia rasakan selama perjalanan Bali kembali muncul. Aroma parfum yang sama, Baskara yang tidak ada di ruang rapat, cerita Rina yang tiba-tiba sakit.
Jadi sejak saat itu, Dewi membuka laci dan mencari struk kartu kredit yang digunakan saat di Bali. Saat ia memeriksanya dengan teliti, ia menemukan kejanggalan. Pada saat ia sedang belanja sendirian, ada catatan pembayaran untuk makan 2 orang di restoran mewah, dan sehari sebelum perjalanan, ada catatan pembelian kalung mahal di toko aksesori wanita. Tidak ada hadiah seperti ini untukku. Hati Dewi semakin berat. Kemungkinan besar perkataan Adrian benar. Tapi ia belum bisa yakin sepenuhnya. Mungkin ada kesalahpahaman atau alasan lain. Karena suaminya adalah orang yang telah ia percayai selama 30 tahun, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Malam harinya, saat Baskara pulang, Dewi mencoba bertanya dengan hati-hati. Sayang, sepertinya akhir-akhir ini kamu sering menghubungi Rina ya? Ah, itu. Aku hanya bertanya sedikit soal salon. Kenapa bertanya soal salon? Ah, ada karyawan kantor yang sedang cari salon, jawab Baskara dengan panik. Tapi Dewi sudah menatapnya dengan curiga. Malam itu, Dewi menelepon Adrian. Pak Adrian, ini saya. Bu Dewi, bagaimana kabar Anda? Sepertinya perkataan Anda benar. Suara Adrian terdengar tegang. Apa ada sesuatu yang terjadi? Dewi menceritakan semua yang ia temukan, dari notifikasi ponsel hingga struk pembayaran. Bu Dewi, sekarang kita harus mendapatkan bukti yang kuat. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara adalah dengan memergokinya langsung. Saya akan bantu. Anda benar-benar akan membantu saya? Tentu. Anda tidak bisa diam saja setelah mengalami hal ini. Kata-kata tulus Adrian sedikit menenangkan Dewi. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Mari kita bertemu dan menyusun rencana. Untuk mendapatkan bukti yang kuat, kita harus mendekatinya dengan hati-hati. Baik. Besok kita bertemu? Iya, mari kita lakukan itu. Setelah menutup telepon, perasaan Dewi campur aduk. Di satu sisi, ia ingin tahu kebenarannya, tapi di sisi lain, ada ketakutan bahwa pernikahan 30 tahunnya akan berakhir. Tapi ia tidak bisa hidup dengan pura-pura tidak tahu. Ia memutuskan untuk mencari tahu dengan pasti dengan bantuan Adrian. Sekarang benar-benar dimulai, gumam Dewi sambil menatap keluar jendela. Waktu untuk berjuang demi dirinya sendiri untuk pertama kalinya setelah 30 tahun telah tiba. Keesokan sorenya, Dewi kembali bertemu dengan Adrian di kafe yang sama. Adrian mengeluarkan buku catatan dan mulai menyusun rencana secara sistematis. Bu Dewi, pertama-tama, mari kita periksa hotel di Bali. Hotel? Ya. Mungkin rekaman CCTV-nya masih ada? Kita bisa memastikan apakah Baskara benar-benar masuk ke kamar Bu Rina. Tapi apa pihak hotel mau menunjukkan CCTV-nya? Karena saya seorang pengacara, itu mungkin jika kita menempuh jalur hukum. Mari kita coba, kata Adrian dengan percaya diri. Beberapa hari kemudian, Adrian menghubungi hotel di Bali. Melalui prosedur hukum, ia meminta rekaman CCTV pada tanggal tersebut. Bu Dewi, saya dapat kabar dari hotel. Besok kita bisa pergi memeriksanya. Benarkah? Kalau begitu kita pergi bersama. Iya. Mari kita pergi dan memastikannya bersama. Keesokan harinya, mereka berdua naik pesawat ke Bali. Dewi teringat saat ia naik pesawat ini sebulan yang lalu dengan hati yang gembira. Perasaannya sekarang benar-benar berbeda. Sesampainya di hotel, mereka bertemu dengan kepala keamanan. Selamat siang. Saya pengacara Adrian Santoso. Saat Adrian menyebutkan tanggal perjalanan mereka, petugas itu mengoperasikan komputer. Anda bisa melihat CCTV koridor lantai 8 dan 12. Rekaman koridor muncul di layar. Dewi menatap layar dengan tegang. Permisi, bisa lihat rekaman sekitar jam 2 siang? Kata Dewi. Teringat waktu saat Baskara pamit untuk rapat. Setelah memeriksa rekaman, muncul adegan yang mengejutkan. Baskara terlihat turun dari lift di lantai 12, lalu naik lagi ke lantai 8. Itu suami saya, kata Dewi dengan suara bergetar. Mari kita lihat kemana dia pergi setelah turun di lantai 8. Rekaman terus diputar, dan terlihat jelas Baskara masuk ke kamar nomor 807, kamar Rina. Itu kamar Rina. Mari kita lihat jam berapa dia keluar. Setelah mempercepat rekaman,
Terlihat Baskara keluar dari kamar Rina 3 jam kemudian, kemejanya kusut, dan ia keluar sambil merapikan dasinya. Ini sudah cukup sebagai bukti, kan? Tanya Adrian hati-hati. Masih belum pasti. Mungkin ada alasan lain kan? Dewi berusaha mempertahankan harapan terakhirnya. Bu Dewi, ini sudah situasi yang sangat mencurigakan. Tapi hanya karena dia masuk ke kamar. Mungkin ada urusan lain. Setelah keluar dari hotel, mereka berdua duduk di sebuah kafe. Bu Dewi, apa Anda masih ragu? Kepala saya mengerti, tapi hati saya sulit menerimanya. Kalau begitu, kita butuh bukti yang lebih kuat. Bukti apa? Menyaksikannya langsung. Mengambil foto saat mereka berdua bersama. Dewi ragu. Tapi bagaimana kita tahu kapan mereka bertemu? Bu Dewi, Anda berbohong pada Baskara, katakan Anda akan keluar. Pasti dia akan bertemu dengan Bu Rina. Berbohong? Iya. Misalnya, bilang mau bertemu teman atau belanja, jelas Adrian. Dan saya akan mengikuti dengan mobil untuk memastikan di mana mereka bertemu. Apa kita benar-benar harus melakukan itu? Bu Dewi, Anda ingin tahu dengan pasti, kan? Ini cara yang paling pasti. Dewi berpikir sejenak. Selama 30 tahun pernikahan, ia tidak pernah mencurigai suaminya, dan sekarang ia harus menguntitnya. Hatinya rumit. Baiklah. Mari kita coba. Besok ke kita coba? Iya, mari kita lakukan besok. Di dalam pesawat kembali ke Jakarta, Dewi menatap keluar jendela. Sebulan yang lalu, saat ia naik pesawat ini, ia sedang dalam perjalanan pulang membawa kenangan indah. Kali ini, ia pulang membawa bukti pengkhianatan. Pak Adrian, jika ini benar-benar terjadi, apa yang harus saya lakukan? Putuskan nanti. Yang penting sekarang adalah mengamankan bukti yang kuat. Rasanya seperti 30 tahun hancur dalam sekejap. Ini bukan salah Bu Dewi. Orang yang bersalahlah yang harus menanggung akibatnya. Kata-kata Adrian sedikit menenangkan Dewi. Besok, semuanya akan menjadi jelas. Sesampainya di rumah, Dewi menyiapkan makan malam seperti biasa. Saat Baskara pulang, ia menyapanya dengan wajar. Sayang, dari mana saja? Oh, aku habis belanja dengan teman. Beli apa? Tidak ada yang spesial. Hanya lihat-lihat. Dewi merasa sakit saat berbohong. Selama 30 tahun, ia tidak pernah berbohong seperti ini. Besok mau apa? Besok juga mau bertemu teman. Akhir-akhir ini sering bertemu teman ya? Iya. Sudah lama tidak ada waktu. Baskara tampak tidak peduli. Ia malah terlihat senang Dewi akan keluar. Malam itu, sebelum tidur, Dewi mengirim pesan pada Adrian. Besok sudah siap. Saya akan bilang keluar jam 10 pagi. Baik. Saya akan siaga di dekat sana sekitar jam 9. Dewi meletakkan ponselnya dan menatap langit-langit. Besok, kebenaran dari pernikahan 30 tahunnya akan terungkap. Keesokan paginya, Dewi berkata pada Baskara, "Sayang, aku mau pergi bertemu teman. Kami juga akan makan siang bersama." "Oh, begitu. Pulang jam berapa?" "Sepertinya sore." Sudah lama tidak bertemu teman ini. Wajah Baskara tampak cerah. "Iya, santai saja. Aku juga akan pulang telat hari ini." Saat Dewi keluar rumah, Adrian sudah menunggu di dekat sana. "Bu Dewi, silakan masuk." Sepertinya Baskara akan segera keluar. 30 menit kemudian, Baskara keluar dari rumah. Berbeda dari saat berangkat kerja, ia mengenakan pakaian kasual. "Mari kita ikuti." Adrian mengikuti mobil Baskara dengan hati-hati. Baskara menuju sebuah kafe mewah di pusat kota. Dia berhenti di sana. Saat tiba di depan kafe, Rina sudah menunggu. Saat Baskara turun dari mobil, Rina menyambutnya dengan senyum cerah. "Itu Rina," kata Dewi dengan suara bergetar. Mereka berdua dengan wajar bergandengan tangan dan masuk ke dalam kafe. Itu adalah pemandangan mesra yang tidak pernah Baskara tunjukkan pada Dewi selama 30 tahun. "Ambil fotonya," kata Adrian pelan. Dewi menahan getaran tangannya dan mengambil foto dengan ponselnya. Terlihat jelas mereka berdua duduk di dekat jendela sambil berpegangan tangan. 1 jam kemudian,
mereka keluar dari kafe. Kali ini, pemandangan yang lebih mengejutkan terhampar. Baskara menarik Rina dan menciumnya. Ya Tuhan! Dewi menutup mulutnya. Itu adalah sisi suaminya yang tidak pernah ia lihat selama 30 tahun pernikahan. Bu Dewi, sekarang sudah jelas. Mereka berdua berpegangan tangan erat dan menuju sebuah hotel di dekat sana. Dewi tidak tahan lagi melihatnya dan membuang muka. Sudah cukup. Ayo kita pulang. Bu Dewi, Anda tidak apa-apa. Bagaimana bisa aku baik-baik saja? Selama 30 tahun aku dibohongi seperti ini, suara Dewi bercampur amarah dan keputusasaan. Sekarang, apa yang akan Anda lakukan? Aku tidak tahu. Pikiranku kosong. Bu Dewi, pulanglah dulu dan tenangkan pikiran. Lalu pikirkan pelan-pelan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Turun di depan rumah, kaki Dewi lemas dan ia hampir terjatuh. Pak Adrian, terima kasih banyak. Jika sendirian, mungkin aku tidak akan pernah tahu seumur hidupku. Ini adalah hal yang wajar. Kebenaran yang harus Bu Dewi ketahui. Sekarang, benar-benar berakhir ya. 30 tahun. Kata Dewi sambil menghela napas. Adrian menatap Dewi dengan iba. Bu Dewi, ini mungkin bukan akhir, tapi awal yang baru. Awal yang baru? Iya. Karena sekarang Anda tahu kebenarannya, Anda bisa membuat pilihan yang tepat. Dewi mengangguk mendengar perkataan Adrian. Sekarang, waktunya benar-benar telah tiba untuk membuat keputusan. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Pemandangan mengejutkan yang ia lihat siang tadi terus terngiang di kepalanya. Baskara pulang seperti biasa, makan malam, dan menonton televisi. Pemandangan itu begitu wajar, yang justru membuatnya semakin marah. Selama ini dia berbohong dengan begitu wajarnya. Keesokan harinya, telepon dari Adrian datang. Bu Dewi, bagaimana keadaan Anda? Aku tidak bisa tidur, terus teringat. Bu Dewi, saya sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut melalui detektif swasta. Ada apa lagi? Suara Adrian terdengar serius. Hubungannya dengan Bu Rina bukan satu-satunya. Dewi menggenggam teleponnya erat. Apa maksud Anda? Ada catatan bahwa Baskara juga bertemu dengan wanita lain, sekretarisnya di kantor, dan beberapa orang lagi. Wanita lain juga? Iya. Sudah berlangsung cukup lama, dan dengan beberapa wanita secara bergantian. Dunia Dewi kembali hancur. Sejak kapan? Menurut hasil penyelidikan, sepertinya sudah puluhan tahun. Puluhan tahun? Dewi hampir terjatuh dari kursinya. Berarti selama pernikahan, terus-menerus? Bu Dewi, biasanya pria yang berselingkuh punya pola menjadi lebih baik pada istrinya. Jadi dia baik padaku selama ini karena dia terus berselingkuh? Dewi tertawa hampa. Seringkali mereka melakukan itu karena rasa bersalah. Berarti tidak pernah ada cinta yang tulus. Selama puluhan tahun, suara Dewi dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Bu Dewi, jangan menyalahkan diri sendiri. Kesalahan ada pada Baskara. Pak Adrian, sekarang, apa yang harus saya lakukan? Dalam situasi ini, persiapkan diri Anda secara hukum dengan sempurna. Dengan bukti sebanyak ini, Anda akan sangat diuntungkan dalam gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi. Ganti rugi? Iya. Karena perselingkuhan yang berulang, Anda bisa mendapatkan jumlah yang signifikan. Adrian menjelaskan secara detail. Pembagian harta juga akan menguntungkan Anda, dan Anda juga bisa menuntut ganti rugi dari Bu Rina. Dari Rina juga? Iya. Pihak ketiga dalam perselingkuhan juga harus bertanggung jawab. Meskipun tidak ada hukuman pidana, tanggung jawab perdata tetap bisa dituntut. Amarah mulai membuncah di hati Dewi. Aku ingin membalas semua yang telah kuderita selama 30 tahun ini. Saya akan bantu. Mari kita rapikan semua bukti, periksa daftar aset, dan siapkan prosedur hukumnya. Anda benar-benar akan membantu saya? Iya, saya akan bantu sampai akhir. Anda tidak bisa diam saja setelah mengalami hal ini. Beberapa hari kemudian, Adrian dan Dewi mulai melakukan persiapan secara sistematis. Bu Dewi, mari kita rapikan semua bukti. Adrian mengeluarkan sebuah map, rekaman CCTV hotel, foto di lokasi, riwayat pesan ponsel, tagihan kartu kredit. Apa ini cukup? Cukup.
dan kita juga harus merapikan daftar aset. Daftar aset? Saham perusahaan, properti, tabungan. Kita harus mengetahui semua asetnya, jelas Adrian. Dan kita juga harus merencanakan untuk mengkonfrontasi Baskara dan Rina secara bersamaan. Bersamaan? Iya. Selesaikan semuanya sekaligus. Serahkan surat gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi secara bersamaan. Mata Dewi menunjukkan tekad. Aku mau begitu. Aku mau mereka menanggung akibat dari kebohongan mereka selama ini. Dengan persiapan beberapa hari lagi, kita bisa melakukannya dengan sempurna. Pak Adrian, terima kasih banyak. Aku tidak tahu harus bagaimana jika sendirian. Ini adalah hal yang wajar. Saya hanya membantu Bu Dewi untuk memulai hidup yang baru. Kata-kata hangat Adrian membuat Dewi perlahan mendapatkan kekuatan. Selama ini ia hanya menjadi korban yang lugu, tapi sekarang ia siap berjuang untuk dirinya sendiri. Baik Mas Baskara maupun Rina, keduanya harus menanggung akibat yang setimpal. Iya. Kita akan siapkan semuanya secara hukum dengan sempurna agar keduanya bertanggung jawab. Untuk pertama kalinya, Dewi merasa yakin dengan balas dendamnya. Pernikahan 30 tahunnya akan berakhir, tapi untuk memulai awal yang baru, ia harus membereskan masa lalunya. Seminggu kemudian, Dewi dan Adrian menyelesaikan semua persiapan. Dari pengumpulan bukti hingga dokumen hukum, semuanya sempurna. Tinggal langkah terakhir. Bu Dewi, apa Anda benar-benar akan melakukannya hari ini? Tanya Adrian untuk terakhir kalinya. Iya. Aku tidak bisa menundanya lagi. Mengingat apa yang kuderita selama 30 tahun, suara Dewi tegas. Berbeda sekali dengan penampilannya yang putus asa seminggu yang lalu. Baiklah, kita akan lanjutkan sesuai rencana. Hubungi Baskara dan Rina, minta mereka datang ke rumah jam 3 sore ini. Keduanya? Iya. Katakan ada hal penting yang harus dibicarakan. Dewi mengangguk. Dengan alasan apa? Nanti mereka curiga. Kita panggil mereka secara terpisah. Pada Baskara, katakan ada urusan keluarga. Pada Rina, katakan Bu Dewi ada urusan mendadak. Pukul 14.50. Dewi duduk di ruang tamu, memeriksa semuanya untuk terakhir kali. Di atas meja, ada surat gugatan cerai, tuntutan ganti rugi, dan semua bukti yang telah dirapikan. Bu Dewi, sudah siap? Tanya Adrian. Iya, mari kita mulai. Tepat pukul 15.00, Baskara tiba lebih dulu. Sayang, ada apa? Tiba-tiba disuruh pulang. Duduk dulu. Sebentar lagi Rina juga datang. Hah, Rina? Ekspresi Baskara berubah aneh. Tak lama kemudian, Rina tiba. Dewi, ada urusan mendadak apa? Ho, Pak Baskara juga ada di sini? Rina dan Baskara saling bertukar pandang. Mereka sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Kalian berdua duduk, kata Dewi dengan tenang. Adrian duduk di sebelahnya. Kenapa Adrian ada di sini? Tanya Baskara heran. Karena saya adalah pengacara Bu Dewi. Pengacara? Seru Rina dan Baskara bersamaan, kaget. Kalau begitu, mari kita mulai. Dewi menyebarkan dokumen-dokumen di atas meja. Baskara, Rina. Aku sudah tahu semuanya. Dewi, kamu tiba-tiba bicara apa? Kata Rina panik. Liburan di Bali kemarin menyenangkan, kan? Kalian berdua? Dewi meletakkan foto CCTV hotel di atas meja. Terlihat jelas Baskara masuk ke kamar Rina. Ini apa? Kata Baskara dengan wajah memucat. Dan lihat ini juga. Dewi menunjukkan foto yang ia ambil di kafe. Foto mereka berdua berciuman. Dewi, ini. Rina mencoba membela diri, tapi Dewi menghentikannya dengan mengangkat tangan. Dan tagihan kartu kredit juga menarik. Pembelian di toko aksesori wanita ini pasti hadiah untuk Rina, kan? Dewi, maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Kata Rina sambil menangis. Maaf? Setelah mengkhianati sahabat 30 tahun, kamu pikir kata maaf bisa menyelesaikan segalanya? Suara Dewi dipenuhi amarah. Dan kamu, sayang? Ah, bukan. Bapak Baskara. Selama 30 tahun pernikahan, apa pernah sekali saja kamu tulus?
Sayang, ini salah paham. Sungguh, ini salah paham. Salah paham? Semua bukti ini salah paham? Dewi meletakkan surat gugatan cerai di depan Baskara. Aku gugat cerai, dan aku tuntut ganti rugi 5 miliar rupiah, serta pembagian harta 70%. 5 miliar. Seru Baskara kaget sambil berdiri. Itu harga untuk perselingkuhan berulangmu. Secara hukum, jumlah itu sangat mungkin, jelas Adrian dengan tenang. Dan pada Rina, aku akan menuntut ganti rugi 2 miliar rupiah. 2 miliar. Kata Rina seolah akan pingsan. Itu tanggung jawab pihak ketiga. Penghancur rumah tangga. Dewi, kumohon. Kami salah. Maafkan kami, Rina berlutut memohon. Maaf? Setelah mengkhianati persahabatan 30 tahun. Kamu minta maaf? Apa ini baru dimulai akhir-akhir ini? Sungguh? Sejak kapanpun itu tidak penting. Pengkhianatan tetaplah pengkhianatan, kata Dewi dengan dingin. Sayang, mari kita bicara lagi. Baskara mencoba mendekati Dewi, tapi Dewi mundur. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi. Pernikahan 30 tahun kita berakhir hari ini. Karena keputusan Bu Dewi sudah bulat, kami akan melanjutkan proses hukum, kata Adrian sambil merapikan dokumen. Kamu benar-benar akan melakukan ini? Tanya Baskara untuk terakhir kalinya. Iya. Aku akan menyelesaikannya dengan tuntas, setimpal dengan apa yang kuderita selama 30 tahun. Suara Dewi tidak lagi ragu. Rina, persahabatan 30 tahun kita juga berakhir hari ini. Jangan pernah bertemu lagi. Sekarang, keluar. Kalian berdua. Rina dan Baskara tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menunduk saat keluar dari rumah. Saat pintu tertutup, Dewi menarik napas dalam-dalam. Sudah berakhir ya. Bu Dewi, Anda sudah bekerja keras. Ini semua berkat Anda, Pak Adrian. Kalau sendirian, mungkin aku akan terus menjadi korban seumur hidup. Sekarang adalah awal yang baru. Dewi menatap keluar jendela. 30 tahun telah berakhir, tapi rasanya hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai. 6 bulan kemudian, proses perceraian selesai. Dewi sedang minum kopi sendirian di rumah barunya sambil menatap keluar jendela. Jejak pernikahan 30 tahun kini hanya tersisa dalam kenangan. Pak Adrian, terima kasih sudah datang, kata Dewi sambil menyuguhkan kopi untuk Adrian. Ia ingin berterima kasih pada orang yang telah membantunya selama 6 bulan proses hukum. Itu sudah kewajiban saya. Saya senang melihat Bu Dewi memulai lembaran baru, kata Adrian dengan senyum hangat. Anda benar-benar banyak membantu. Ganti rugi yang saya dapat lebih dari yang saya kira, pembagian harta juga sesuai keinginan. Itu adalah hak yang pantas Bu Dewi dapatkan. Mereka berdua minum kopi dalam diam. Amarah dan keputusasaan 6 bulan lalu kini telah berganti menjadi ketenangan. Pak Adrian, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu, apa saya? Kenapa Anda begitu tulus membantu saya? Saya kan hanya istri teman Anda. Adrian ragu sejenak, lalu berkata, jujur saja, saya menyukai Bu Dewi. Apa? Dewi terkejut dan meletakkan cangkir kopinya. Sejak kuliah. Sejak Baskara mengenalkan Bu Dewi pada saya. Tapi kenapa Anda tidak bilang? Karena Baskara lebih dulu menyatakan perasaannya. Dan saya lihat Bu Dewi juga menyukai Baskara. Dewi teringat masa 30 tahun lalu. Saat itu, ia hanya melihat Baskara. Ia sama sekali tidak tahu perasaan Adrian. Alasan Anda melajang selama 30 tahun. Karena itu? Iya. Sebuah kebodohan, bukan? Adrian tersenyum getir. Tapi melihat Bu Dewi bahagia, itu sudah cukup bagi saya. Tapi setelah tahu kebenarannya kali ini, saya sangat marah. Makanya saya lebih aktif membantu. Dewi bisa merasakan ketulusan Adrian. Pak Adrian, Bu Dewi, jangan merasa terbebani. Saya hanya ingin mengungkapkan perasaan saya. Bukan begitu, sebenarnya, saya juga. Dewi ragu-ragu. Selama 6 bulan terakhir, saat menghabiskan waktu dengan Anda, hati saya merasa nyaman. Penaka? Iya. Rasanya seperti menerima perhatian dan kepedulian yang tulus,
yang tidak pernah saya rasakan selama 30 tahun. Wajah Adrian cerah. Aku pikir aku telah menyia-nyiakan 30 tahun, tapi mungkin waktu itu diperlukan agar aku bisa tahu apa itu cinta sejati. Bu Dewi. Pak Adrian, mari kita mulai pelan-pelan. Benar-benar pelan-pelan. Zunggu, apa? Apa boleh dengan orang seperti saya? Justru harus orang seperti Pak Adrian, orang yang tulus memikirkanku. Adrian dengan hati-hati menggenggam tangan Dewi. Bu Dewi, aku akan sangat menjagamu. Aku juga, baru sekarang ingin belajar apa itu cinta sejati. Cahaya matahari pagi yang hangat masuk melalui jendela. Ini adalah akhir dari pernikahan 30 tahun, tapi sekaligus awal dari cinta yang baru. Oh ya, Pak Adrian, bagaimana kabar Baskara dan Rina? Perusahaan Baskara katanya sedang sulit. Karena persiapan sidang, dia tidak bisa fokus pada bisnis, dan kondisi keuangannya memburuk karena ganti rugi. Rina bagaimana? Salonnya sudah dijual, dan katanya dia pulang kampung. Dewi tidak lagi membenci mereka. Justru ia berterima kasih. Tanpa pengkhianatan mereka, ia tidak akan punya kesempatan untuk mengenal cinta sejati. Aneh ya? Dulu aku sangat membenci mereka, tapi sekarang tidak ada perasaan apa-apa. Karena Anda sudah memulai awal yang baru. Iya. Rasanya hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai, kata Dewi sambil menggenggam erat tangan Adrian. Memulai cinta baru di usia 55 tahun. Kalau dipikir-pikir, mendebarkan juga ya. Saya juga. Penantian 30 tahun ini akhirnya terbayar. Mereka berdua tersenyum dan saling menatap. Akhir dari 30 tahun cinta palsu, dan awal dari cinta sejati. Di luar jendela, bunga-bunga bermekaran dengan indah. Seolah menandakan musim baru, awal yang baru. Untuk pertama kalinya, Dewi menyadari apa itu kebahagiaan sejati. Pak Adrian, mohon bimbingannya ke depan. Justru saya yang harus bilang begitu, Bu Dewi. Luka yang diciptakan oleh pengkhianatan 30 tahun, secara ajaib, menjadi jembatan menuju cinta sejati. Kehidupan baru Dewi baru saja dimulai.